Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan sebentar. Ada hal yang sangat penting yang menjadi perenungan kita, pemikiran kita ke depannya. Karena selama ini kita memaknai yadnya sebagai bagian dari ajaran dharma kita secara sempit sekali. Yadnya selama ini selalu diterjemahkan sebagai korban. Kita harus menghilangkan pemikiran sedemikian rupa. Karena yadnya itu tidak sama dengan korban. Korban ataupun korban suci itu pasti berkonotasi negatif. Seolah-olah kita akan merasa rugi atau merugi di dalam melakukan yadnya itu sendiri. Marilah kita perbaiki terjemahan kita terhadap yadnya itu sendiri. Yadnya adalah suatu persembahan suci. Persembahan yang berarti ada keinginan kita dan ada aktivitas kita untuk mengaturkan sesuatu yang intinya aturan itu pasti ditujukan kepada Yang Maha Kuasa melalui berbagai unen-unen beliau. Nah, selama ini kita selalu beryadnya keluar. Cobalah kita berpikir untuk memperbaiki agar nilai yadnya itu menjadi harmonisasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita beryadnya keluar, kita menampakkan sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat. Mungkin saja dengan nilai yang sangat-sangat fantastis, sehingga kadang-kadang menimbulkan fitnah-fitnah dari orang-orang yang tidak memahami tentang yadnya itu sendiri. Yadnya tidak hanya bisa dilakukan secara besar-besaran. Melalui tingkatannya juga kita mengenal itu sederhana. Ada niste, madhyata. Ada yang luar biasa besar, ada yang sedang, ada yang sangat sederhana. Bahkan yang sangat-sangat sederhana pun ada. Itu dicontohkan di dalam mantra Om Dewa Dewi Maha Siddhi Riyadnya Nirmalat Maka. Jadi kita tidak punya apa-apa. Yang kita persembahkan adalah badan kita sendiri. Dalam kesucian persembahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk harmonisasi, kita janganlah selalu berpikir untuk beryadnya keluar. Bukan berarti saya membatasi untuk beryadnya keluar, tidak. Beryadnya keluar pun bagus, sangat bagus. Tetapi harus betul-betul sang penyelenggara yadnya itu berkomunikasi dengan baik kepada yang diaturkan, yang diaturi. Lalu bagaimana supaya harmonisasi? Kita lupa selain kita beryadnya keluar, kita juga harus beryadnya ke dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena Yang Maha Kuasa itu tidak hanya meliputi yang di luar diri kita, beliau juga meliputi yang ada di dalam diri kita. Pertama, yadnya yang sangat baik bukan keluar, melainkan ke dalam diri.
dengan melakukan lihatnya pada yang maha kuasa di dalam diri, kita menginduksi, menyebarkan aura-aura negatif, aura-aura positif kita kepada semesta ini, mengosilasi segala hal-hal yang baik di alam semesta ini. Nah, inilah yang kita sering lupa, yaitu berniatnya ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu meliputi diri kita sendiri, Beliau menghiang, melingga di dalam diri kita sendiri, maka kita yang berhutang pada Beliau tentang kehidupan wajib mengaturkan rakyatnya ke dalam diri kita sendiri. Seperti makan sesuatu, itu adalah suatu niatnya. Tapi kita lupa ketika makan, kita lupa mengaturkan niatnya itu kepada Yang Maha Kuasa. Kita makan begitu saja, atau hanya berkata syukur dapat makan, tidak menyatakan bahwa ya Tuhan, ini saya persembahkan makan sebagai niatnya padamu di dalam diri kami. Semoga dengan demikian ini dapat memelihara yang nantinya akan bisa berbuat baik untuk semesta ini. Demikian juga ketika kita bahkan ketika kita bernapas pun itu adalah suatu yatnya yang menghasilkan harmonisasi antara tubuh kita dengan alam semesta. Ketika kita memasukkan nafas, kita sering lupa bernapas. Bukannya berhenti bernapas, tidak. Lupa merasakan bagaimana nafas itu masuk ke dalam tubuh dan bagaimana nafas itu keluar dari tubuh kita. Sebenarnya bernapas itu adalah suatu harmonisasi yang luar biasa. Kita memasukkan sesuatu yang baik, oksigen ke dalam tubuh kita sebagai yaknya kepada Yang Maha Kuasa yang ada, yang menghiangi di dalam diri kita. Juga mengeluarkan hal yang baik dari tubuh kita yang kita persembahkan kepada Yang Maha Kuasa yang meliputi semesta di luar dunia. Jadi ini merupakan bagian-bagian yang penting yang perlu kita pahami bersama. Ingat, kita selalu beribadah. Setiap aktivitas kita adalah aktivitas yang kita lakukan, baik ke dalam diri kita kepada Yang Maha Kuasa yang menghiangi, maupun yang kita keluarkan ke semesta pada Yang Maha Kuasa yang menghiangi makrokosmos alam semesta. Demikian dulu untuk sementara. Moga-moga hal ini bisa kita jadikan renungan bersama.